Ada jiwa yang berjalan pelan di dunia ini, bukan karena lemah, melainkan karena ia sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh kebanyakan orang. Mungkin saat ini kamu sedang berhenti sejenak, entah dengan sengaja atau karena hidup memaksamu untuk melambat. Di antara hiruk-pikuk suara yang saling bersahutan, ada ruang sunyi yang terasa aneh namun akrab. Seperti sebuah jeda yang tak pernah kamu rencanakan, tetapi selalu hadir ketika batin mulai bertanya tentang makna, tentang arah, tentang rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata biasa. Di titik inilah, banyak jiwa mulai menyadari bahwa dunia yang terlihat bukanlah satu-satunya dunia yang ada. Ada perasaan halus yang sering muncul tanpa sebab yang jelas. Seperti angin sore yang menyentuh kulit, lembut namun menyisakan getar di dalam dada. Kadang hadir sebagai rasa rindu yang tidak memiliki alamat, kadang sebagai kesedihan tanpa nama, kadang pula sebagai ketenangan yang datang tiba-tiba di tengah kekacauan. Perasaan itu tidak meminta perhatian, namun ia setia menunggu untuk disadari. Ia tidak menuntut untuk dipahami, hanya ingin ditemani. Di luar sana, orang-orang mungkin melihatmu berjalan seperti biasa. Menjalani hari, tersenyum seperlunya, berbicara secukupnya. Tidak ada yang tampak istimewa. Bahkan mungkin kamu sendiri sering merasa tidak ada yang benar-benar menonjol dari dirimu. Seolah hidupmu hanyalah serangkaian langkah kecil yang berulang. Namun jauh di balik itu, ada denyut yang berbeda. Seperti aliran air bawah tanah yang tenang, tidak terlihat di permukaan, tetapi memberi kehidupan pada tanah di sekitarnya. Ada saat-saat ketika keramaian justru membuatmu merasa semakin sendiri. Bukan karena kamu tidak dicintai, melainkan karena bahasa hatimu tidak selalu dimengerti. Kamu bisa tertawa bersama, namun tetap merasa ada jarak yang tak kasat mata. Bukan jarak yang menyakitkan, lebih seperti selimut tipis yang memisahkanmu dari kebisingan dunia. Dalam kesendirian itulah, batinmu sering berbicara lebih jujur. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak meminta jawaban cepat. Kadang kamu merasa lebih peka dari yang lain. Bukan peka dalam arti yang ingin dibanggakan, melainkan peka yang justru sering membuat lelah. Kamu mudah merasakan perubahan suasana, getaran emosi, bahkan keheningan yang disimpan orang lain. Seolah jiwamu memiliki telinga yang lebih halus, mendengar desah yang tak terucap. Kamu tidak selalu mengerti apa yang kamu rasakan, tetapi kamu tahu itu nyata. Dan kamu belajar diam, karena tidak semua rasa perlu dijelaskan. Ada fase hidup di mana semuanya terasa menggantung. Tidak sepenuhnya gelap, namun juga belum terang. Kamu berjalan di antara, seperti fajar yang belum memutuskan akan menjadi pagi atau kembali menjadi malam. Di fase ini, banyak hal yang dulu terasa penting perlahan kehilangan suaranya. Ambisi, penilaian, pengakuan, semuanya mulai terdengar jauh. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai memanggil. Mungkin kamu sering bertanya dalam hati, mengapa jalanmu terasa berbeda? Mengapa kebahagiaanmu tidak selalu sejalan dengan apa yang dianggap bahagia oleh banyak orang? Mengapa pencapaian yang dirayakan orang lain tidak selalu menggetarkan dadamu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul untuk melemahkanmu. Ia hadir seperti lentera kecil, menuntunmu untuk melihat bahwa jiwamu memiliki irama sendiri. Alam sering menjadi tempatmu kembali, entah secara nyata atau hanya dalam bayangan. Ada ketenangan saat membayangkan hutan yang sunyi, langit yang luas, atau hujan yang jatuh perlahan. Seolah ada ikatan lama yang tak pernah putus. Dalam kesunyian itu, kamu merasa lebih utuh, lebih pulang. Tidak ada tuntutan untuk menjadi apapun. Kamu cukup ada, dan itu sudah cukup. Ada luka-luka lama yang pernah kamu simpan rapi, bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dipeluk diam-diam. Luka itu membentuk caramu melihat dunia, caramu mencintai, caramu memahami penderitaan orang lain. Ia membuatmu lembut tanpa harus rapuh. Dari luka itulah, empati tumbuh tanpa kamu sadari. Kamu tidak perlu mengajarkannya, karena kehadiranmu saja seringkali sudah menenangkan. Dalam perjalanan ini, kamu mungkin sering merasa diremehkan. Bukan dengan kata-kata kasar, tetapi dengan ketidakpedulian yang halus. Seolah keberadaanmu tidak terlalu diperhitungkan. Anehnya, hal itu tidak selalu melukai. Ada bagian dari dirimu yang justru merasa aman di balik ketidakmenonjolan itu. Seperti benih yang tumbuh di dalam tanah, ia tidak tergesa-gesa menampakkan diri sebelum akarnya cukup kuat. Waktu berjalan dengan caranya sendiri. Kadang terasa lambat,
kadang melesat tanpa peringatan. Namun di sela-sela itu, ada momen-momen kecil yang terasa sakral. Tatapan kosong ke arah langit senja, napas panjang di tengah malam, keheningan yang tiba-tiba terasa penuh. Momen-momen ini tidak tercatat dalam kalender, tetapi tersimpan rapi di dalam jiwa. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu diperjuangkan dengan keras. Ada hal-hal yang justru menemukanmu ketika kamu berhenti mengejar. Ada pemahaman yang datang saat kamu bersedia mendengar, bukan saat kamu sibuk menjelaskan. Perlahan, kamu belajar mempercayai alur yang tidak selalu bisa kamu lihat ujungnya. Ada kebijaksanaan yang tumbuh tanpa suara. Ia tidak datang dalam bentuk nasihat panjang, melainkan sebagai rasa yang menetap. Seperti mengetahui kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Kapan membuka hati dan kapan menjaga jarak. Kebijaksanaan ini tidak membuatmu merasa lebih tinggi, justru membuatmu semakin rendah hati terhadap misteri kehidupan. Di titik tertentu, kamu mungkin merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Bukan perubahan yang dramatis, melainkan pergeseran halus di dalam dirimu. Cara pandangmu melunak, penilaianmu melambat, hatimu menjadi ruang yang lebih luas. Kamu tidak lagi terlalu sibuk menanyakan siapa dirimu di mata dunia, karena ada keakraban baru dengan siapa dirimu di hadapan keheningan. Semesta seolah berkomunikasi dengan caranya sendiri. Bukan lewat tanda-tanda besar, melainkan melalui sinkronisasi kecil yang terasa personal. Pertemuan yang tak disengaja, kata-kata yang muncul tepat saat dibutuhkan. Kejadian sederhana yang membawa makna dalam. Semua itu seperti bisikan, bukan teriakan. Dan hanya jiwa yang bersedia diam yang mampu mendengarnya. Di dalam dirimu, ada keberanian yang tenang. Bukan keberanian untuk melawan, tetapi keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri meski tidak selalu dipahami. Keberanian untuk berjalan di jalur yang terasa benar, meski sepi. Keberanian untuk percaya bahwa apa yang tumbuh perlahan seringkali memiliki akar yang paling dalam. Kamu mulai merasakan bahwa hidup bukan tentang membuktikan, melainkan tentang mengingat. Mengingat siapa dirimu sebelum dunia memberi label. Mengingat rasa damai yang pernah ada sebelum kebisingan mengambil alih. Mengingat bahwa di balik segala peran yang kamu mainkan, ada inti yang tetap utuh dan suci. Dalam keheningan batin ini, ada rasa siap yang tidak tergesa. Seperti pintu yang perlahan terbuka dari dalam. Tidak ada dorongan, tidak ada paksaan. Hanya kesadaran yang mengalir, membawa dirimu ke kedalaman yang lebih jujur. Kamu tidak tahu apa yang akan kamu temukan, tetapi kamu tahu kamu tidak lagi ingin berpaling. Dan saat napasmu terasa lebih hadir, saat dadamu terasa lebih lapang, kamu mungkin menyadari bahwa perjalanan ini baru saja mulai memperlihatkan lapisan-lapisannya. Ada bagian-bagian dari dirimu yang selama ini tersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk disadari. Bukan untuk diagungkan, melainkan untuk dipahami dengan penuh kasih. Maka, dengan langkah batin yang lembut, tanpa tergesa dan tanpa beban, jiwa ini perlahan diajak melangkah lebih dalam. Bukan untuk mencari sesuatu yang asing, tetapi untuk menyibak apa yang sejak awal telah ada, berlapis, sunyi, dan setia menunggu untuk dikenali. 1. Ada fase dalam hidup ketika keberadaanmu seperti berjalan di lorong yang tak banyak dilirik orang. Kamu hadir, bernapas, berbuat baik sebisamu, namun seolah tidak meninggalkan jejak yang dianggap penting oleh dunia sekitar. Banyak yang melihatmu sebagai sosok biasa, tidak menonjol, tidak terlalu bersinar, bahkan terkadang disepelekan. Namun di balik semua itu, ada ketenangan aneh yang justru melindungimu. Seperti embun yang jatuh sebelum fajar, keberadaanmu bekerja dalam diam. Diremehkan bukan karena kamu kurang nilai, melainkan karena jiwamu tidak berisik. Kamu tidak merasa perlu membuktikan apapun, karena di dalam dirimu sudah ada rasa cukup yang tidak bergantung pada pengakuan. Dalam kondisi ini, jiwa belajar merendah bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai bentuk kepercayaan pada waktu. Ada kekuatan yang sedang dikumpulkan perlahan, jauh dari sorotan. Dan seringkali, justru mereka yang tidak diperhitungkan inilah yang kelak menjadi penentu arah, karena mereka tumbuh tanpa beban ekspektasi. Kamu belajar memahami bahwa tidak semua potensi harus ditunjukkan sekaligus. Ada yang memang dititipkan untuk matang dalam kesunyian, agar saat tiba waktunya, ia tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. 2. Di dalam dirimu, ada hubungan halus dengan sesuatu yang lebih luas dari dirimu sendiri.
Ketika berada di alam terbuka, atau bahkan hanya memejamkan mata dan mengingat suara angin, batinmu terasa pulang. Ada rasa akrab yang sulit dijelaskan, seolah jiwa ini mengenali irama yang telah lama ia ketahui. Alam tidak berbicara dengan kata-kata, namun jiwamu memahami bahasanya. Kesunyian hutan, luasnya langit, dan ritme alam yang tidak tergesa seringkali menenangkan gelisah yang tak mampu diredakan oleh nasihat manusia. Dalam keheningan itu, kamu merasa diterima tanpa syarat. Tidak perlu menjadi siapa-siapa, tidak perlu menjelaskan apapun. Hubungan ini bukan untuk dipamerkan, bahkan seringkali tidak kamu ceritakan pada siapapun. Ia hadir sebagai ruang aman di dalam dirimu, tempat kamu kembali ketika dunia terasa terlalu ramai. Dari sanalah muncul kebijaksanaan yang lembut, bukan hasil berpikir keras, melainkan hasil mendengar dengan batin. Kamu menyadari bahwa hidup tidak selalu harus dilawan. Ada kalanya ia cukup diikuti, seperti aliran sungai yang tahu kemana ia harus menuju. 3. Kesendirian seringkali menjadi teman setiamu, meski pada awalnya terasa berat. Bukan kesendirian yang membuatmu merasa terasing, melainkan kesendirian yang membawamu lebih dekat pada diri sendiri. Di saat banyak orang mencari pelarian dalam keramaian, kamu justru diuji untuk duduk bersama sunyi. Dalam sunyi itu, tidak ada topeng, tidak ada peran. Hanya ada dirimu dan segala yang selama ini terpendam. Kadang muncul rasa hampa, kadang muncul kenangan lama, kadang muncul air mata tanpa sebab yang jelas. Namun perlahan, kamu belajar bahwa kesendirian bukan hukuman. Ia adalah ruang penyembuhan. Di sanalah kamu memahami luka-lukamu tanpa menghakimi. Di sanalah kamu menerima bahwa tidak semua orang bisa berjalan sejauh ini, dan itu tidak apa-apa. Jalan ini memang tidak ramai. Namun dari kesendirian itulah tumbuh kepekaan, kedalaman rasa, dan kemampuan untuk memahami orang lain tanpa banyak kata. Kamu tidak lagi takut sendiri, karena kamu tahu bahwa di dalam dirimu ada kehadiran yang setia menemani. 4. Tanpa pernah merasa belajar secara khusus, kamu seringkali mengetahui sesuatu sebelum ia benar-benar terjadi. Bukan dalam bentuk kepastian, melainkan sebagai rasa yang tenang namun kuat, seperti dorongan lembut untuk melangkah atau berhenti. Intuisi ini tidak berisik, tidak memaksa, namun konsisten. Ketika kamu mengikutinya, hidup terasa lebih selaras. Ketika kamu mengabaikannya, ada kegelisahan halus yang muncul. Kamu belajar mempercayai bisikan ini bukan karena ia selalu membawa kemudahan, tetapi karena ia membawa kejujuran. Intuisi ini tumbuh dari keheningan batin, dari keberanian untuk jujur pada perasaan terdalam, dari kebiasaan mendengar sebelum bereaksi. Ia bukan sesuatu yang membuatmu merasa istimewa, justru membuatmu lebih berhati-hati dan rendah hati. Kamu memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, tidak semua keputusan harus dimengerti orang lain. Ada jalan yang memang hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani mempercayai suara sunyi di dalam dirinya sendiri. 5. Ada ujian yang datang berlapis-lapis dalam hidupmu, bukan sekali lalu selesai, melainkan seperti gelombang yang silih berganti. Ketika satu terasa reda, yang lain menyusul dengan wajah berbeda. Banyak orang mungkin melihatnya sebagai nasib yang kurang beruntung, namun jauh di dalam batinmu, ada pemahaman yang perlahan tumbuh bahwa semua ini bukan tanpa makna. Ujian-ujian itu tidak datang untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk ruang di dalam dirimu agar menjadi lebih luas. Setiap kesulitan memaksamu berhenti, menoleh ke dalam, dan bertanya bukan tentang mengapa ini terjadi, tetapi tentang apa yang sedang dilatih. Kamu belajar bertahan tanpa menjadi keras, belajar kuat tanpa kehilangan kelembutan. Ada momen ketika kamu ingin menyerah, bukan karena tidak mampu, tetapi karena lelah harus selalu terlihat tegar. Namun justru di titik itulah, jiwamu menguat dengan cara yang sunyi. Kamu tidak lagi mengandalkan pujian, dukungan, atau janji dari luar. Kamu berdiri di atas pijakan yang tidak terlihat, namun kokoh. Ujian-ujian ini menjadikanmu pribadi yang tidak mudah goyah oleh perubahan, karena kamu telah berdamai dengan ketidakpastian. Dan tanpa kamu sadari, ketahanan batin ini menjadi cahaya redup yang menuntun orang lain, meski kamu sendiri tidak pernah berniat menjadi penunjuk jalan. 6. Ada satu keunikan dalam dirimu yang mungkin jarang kamu sadari sepenuhnya, yaitu ketidakbergantunganmu pada pengakuan. Kamu tidak menolak dihargai, namun kamu tidak mengejarnya dengan gelisah. Ada jarak sehat antara dirimu dan kebutuhan untuk dilihat.
Kamu melakukan banyak hal baik dalam diam, bukan untuk disembunyikan, tetapi karena memang tidak terasa perlu diumumkan. Anehnya, justru dalam ketidakmengharapkan itulah, hidup sering mempertemukanmu dengan pengakuan yang datang tanpa kamu minta. Bukan dalam bentuk sorak-sorai, melainkan kepercayaan. Orang merasa aman di dekatmu, merasa didengar meski kamu tidak banyak bicara, merasa dihargai meski kamu tidak menggurui. Ini adalah pengakuan yang lebih dalam daripada pujian. Kamu memahami bahwa nilai sejati tidak selalu diukur dari seberapa sering namamu disebut, melainkan dari seberapa tenang kehadiranmu bagi sekitar. Ada ketulusan yang tumbuh karena kamu tidak sedang memainkan peran. Kamu hadir apa adanya, dan dalam dunia yang sering sibuk menampilkan diri, kehadiran yang jujur seperti ini terasa langka dan berharga. 7. Pada suatu masa, perubahan datang dengan cara yang tidak terduga. Tidak selalu berupa peristiwa besar yang mengguncang, melainkan pergeseran halus yang terasa nyata di dalam dirimu. Cara pandangmu berubah. Hal-hal yang dulu mengusik kini terasa biasa. Hal-hal yang dulu terasa jauh kini terasa dekat. Kamu tidak bisa menunjuk satu titik pasti kapan perubahan itu dimulai, namun kamu tahu bahwa kamu tidak lagi sama. Ada kedewasaan batin yang muncul tanpa kamu rencanakan. Kamu lebih memilih diam daripada berdebat, memahami daripada menghakimi. Kebangkitan ini tidak membuatmu merasa lebih tinggi, justru membuatmu semakin sadar akan keterbatasan diri. Kamu melihat hidup dengan mata yang lebih lembut. Kamu menerima bahwa setiap orang berada di tahapnya masing-masing, dan tidak semua harus dipaksa sejalan. Kebangkitan ini membawa ketenangan yang stabil, bukan euforia sesaat. Kamu tetap menghadapi masalah, tetap merasakan sedih, namun semuanya terasa lebih tertata di dalam batin. Seolah ada pusat di dalam dirimu yang kini lebih kuat, menjadi tempat kembali setiap kali dunia mengguncang. 8. Pada akhirnya, ada panggilan sunyi yang semakin jelas terdengar, bukan sebagai suara, melainkan sebagai arah. Kamu tidak selalu tahu kemana langkah ini akan membawamu, namun ada keyakinan lembut bahwa setiap langkah memiliki tempatnya sendiri. Kamu tidak lagi tergesa untuk sampai. Kamu menikmati proses berjalan, meski jalannya sepi dan tidak selalu lurus. Ada rasa tanggung jawab batin yang tumbuh, bukan kepada dunia, tetapi kepada dirimu sendiri dan keseimbangan yang lebih luas. Kamu menjadi lebih sadar bahwa keberadaanmu membawa pengaruh, sekecil apapun. Bukan untuk mengubah semua orang, tetapi untuk menjaga agar cahaya kecil di dalam dirimu tetap menyala. Kamu belajar hidup selaras dengan ritme yang lebih dalam, menghormati waktu, menghormati keheningan, dan menghormati perjalananmu sendiri. Di titik ini, kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan siapa dirimu. Cukup dengan menjadi, dengan hadir sepenuh hati, kamu telah menjalankan peran yang sejak lama disematkan pada jiwamu. Di akhir perjalanan batin ini, tidak ada lonceng yang dibunyikan, tidak ada tirai yang ditutup dengan gemuruh. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa lebih jujur dari sebelumnya. Seperti seseorang yang akhirnya duduk bersandar setelah menempuh perjalanan panjang, bukan karena lelah semata, melainkan karena ia sadar bahwa berhenti sejenak juga bagian dari berjalan. Mungkin saat ini, napasmu terasa sedikit lebih dalam. Mungkin dadamu terasa lebih lapang, meski kamu tidak bisa menjelaskan alasannya. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua hal yang penting harus bisa dijelaskan oleh kata-kata. Apa yang telah kamu dengar bukanlah sesuatu yang baru bagi jiwamu. Ia hanya mengingatkan, seperti cermin bening yang diletakkan perlahan di hadapan batin, memperlihatkan bayangan yang selama ini samar. Kamu tidak diminta untuk berubah, tidak didorong untuk menjadi sesuatu yang lain. Kamu hanya diajak untuk mengingat apa yang telah lama tinggal di dalam dirimu, menunggu untuk diakui dengan lembut. Perjalanan sebagai jiwa yang berjalan dalam diam bukanlah perjalanan yang mudah. Ada hari-hari ketika dunia terasa terlalu bising, terlalu cepat, terlalu penuh tuntutan. Ada malam-malam ketika pertanyaan muncul tanpa jawaban, dan kamu hanya bisa menatap langit dengan perasaan campur aduk. Namun kini kamu tahu, atau setidaknya mulai merasakan, bahwa semua itu bukan tanda kamu tersesat. Justru sebaliknya, itu pertanda kamu sedang berada di jalur yang jujur bagi jiwamu. Kamu tidak perlu merasa tertinggal hanya karena langkahmu berbeda. Tidak semua yang berjalan cepat tahu kemana mereka pergi. Tidak semua yang terlihat yakin benar-benar mendengar suara hatinya. Ada kebijaksanaan dalam melambat, dalam mengamati,
dalam merasakan setiap getaran kecil yang muncul dari dalam. Kamu tidak sedang kalah dalam perlombaan apapun, karena hidup bukan perlombaan. Ia adalah perjalanan pulang yang ditempuh setiap orang dengan ritme yang berbeda. Jika selama ini kamu sering merasa sendirian dalam cara berpikirmu, dalam kedalaman rasamu, dalam kepekaanmu terhadap hal-hal yang tidak terlihat, ketahuilah bahwa kesendirian itu bukan tanda keterpisahan. Ia adalah ruang pertemuan. Di sanalah kamu bertemu dengan dirimu sendiri tanpa gangguan. Di sanalah kamu belajar mendengar dengan lebih jujur. Dan di sanalah kekuatanmu dibentuk, bukan sebagai sesuatu yang keras, melainkan sebagai ketenangan yang tidak mudah goyah. Kamu tidak perlu membandingkan perjalananmu dengan siapapun. Setiap jiwa membawa bekal, luka, dan pelajaran yang berbeda. Apa yang mudah bagi orang lain belum tentu mudah bagimu, dan apa yang berat bagimu belum tentu dipahami oleh orang lain. Namun itu tidak mengurangi nilai langkahmu sedikit pun. Justru dalam perbedaan itulah warna kehidupan tercipta. Dan warna yang kamu bawa, meski lembut, tetaplah penting bagi keseluruhan lukisan ini. Ada saat-saat ke depan ketika kamu mungkin kembali meragukan diri. Itu manusiawi. Ada saat-saat ketika dunia kembali membuatmu bertanya tentang tempatmu, tentang peranmu, tentang arti semua ini. Saat itu datang, kamu tidak perlu melawan. Cukup ingat rasa yang pernah hadir di sini. Rasa tenang yang tidak dibuat-buat. Rasa dipahami tanpa perlu dijelaskan. Biarkan ingatan itu menjadi jangkar, mengingatkanmu bahwa kamu pernah menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari kebisingan sehari-hari. Hidup akan terus berjalan dengan segala dinamika dan ketidakpastiannya. Akan ada pertemuan dan perpisahan. Akan ada harapan yang tumbuh dan harapan yang gugur. Namun di balik semua perubahan itu, ada satu hal yang tetap, kehadiranmu di dalam dirimu sendiri. Selama kamu tidak meninggalkan dirimu, selama kamu masih bersedia mendengarkan batinmu dengan penuh kasih, kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Channel ini bukan tempat untuk mencari jawaban cepat atau kepastian mutlak. Ia adalah ruang jeda, ruang untuk bernapas, ruang untuk kembali merasakan. Setiap kali kamu singgah di sini, semoga kamu tidak merasa harus menjadi siapa-siapa. Cukup datang sebagai dirimu, dengan segala kelelahan, kebingungan, dan harapan yang kamu bawa. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada yang perlu diperbaiki secara tergesa. Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa setelah ini, biarlah itu adalah kelembutan terhadap dirimu sendiri. Dunia sudah cukup keras dengan tuntutan dan penilaiannya. Kamu tidak perlu menambah beban dengan menghakimi dirimu. Beri dirimu waktu, beri dirimu ruang. Seperti alam yang tidak pernah memaksa bunga untuk mekar sebelum waktunya, jiwamu pun tahu kapan saatnya membuka diri sepenuhnya. Mungkin kamu tidak akan selalu dipahami. Mungkin jalanmu tidak selalu mendapat tepuk tangan. Namun selama langkahmu jujur, selama hatimu tidak mengkhianati dirinya sendiri, ada kedamaian yang akan selalu bisa kamu temukan, bahkan di tengah badai. Kedamaian itu tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari keselarasan antara apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu jalani. Terima kasih telah memberi dirimu kesempatan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Terima kasih telah berani menyelami ruang-ruang batin yang tidak selalu nyaman, namun selalu jujur. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Ia adalah bagian dari perjalananmu sendiri, bagian dari panggilan halus yang mungkin baru sekarang terasa jelas. Saat video ini berakhir, dunia mungkin akan kembali memanggilmu dengan segala kesibukannya. Namun semoga ada satu bagian kecil dari keheningan ini yang kamu bawa bersamamu. Seperti batu kecil di saku, tidak terlihat, namun terasa ketika disentuh. Sebuah pengingat bahwa di tengah segala peran yang kamu jalani, ada jiwa yang layak didengar dan dijaga. Teruslah berjalan dengan caramu sendiri. Teruslah mendengarkan dengan hatimu sendiri. Dan kapanpun kamu merasa perlu kembali ke ruang sunyi ini, ketahuilah bahwa pintunya selalu terbuka, menunggu tanpa syarat, tanpa tuntutan, hanya dengan satu niat sederhana, menemani jiwa-jiwa yang sedang mengingat dirinya sendiri.